Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faturis Ramadan dari kelas 2 DPJKR. Di sini saya dan teman saya Jaidan Raihan Alam akan mempresentasikan hasil kerja kami berdua tentang biomekanika di cabur poli, yaitu SMES. Apa saja sih pola gerakannya antara konsentris, eksentrik, isometrik, dan pada bidang manakah pergerakan tersebut terjadi? Di sini ada yang pertama konsentris atau otot memendek. Pertama ada otot tricep, brasi lengan atas saat pemain meluruskan siku untuk melakukan pukulan smash. Kedua ada otot deltoid anterior, dan yang kedua ada otot deltoid dan pectoralis major atau bahunya, yaitu saat pemain mengayunkan tangan ke depan untuk memukul bola. Yang ketiga ada otot quadricep atau paha depan, yaitu saat pemain melakukan tolakan untuk melompat. Kemudian yang keempat ada otot gastrocnemius dan soleus atau betis, yaitu saat pemain melakukan dorongan ke atas untuk melompat. Bidang pergerakannya yaitu bidang sagittal atau gerakan ke depan atau ke atas seperti tolakan kaki dan ayunan lengan. Kemudian ada bidang frontal juga, yaitu gerakan lengan ke samping saat mempersiapkan smash. Selanjutnya eksentrik atau otot memanjang, yaitu otot tricep, brasi, dan deltoid saat lengan melambat setelah melakukan pukulan smash atau fase follow through. Yang kedua ada otot quadricep dan hamstring, yaitu saat pemain mendarat setelah melakukan lompatan. Otot-otot ini menegang untuk menyerap benturan. Yang ketiga ada gastrocnemius atau betis, yaitu saat kaki menyentuh lantai setelah melompat. Bidang pergerakannya yaitu bidang sagittal saat lengan dan kaki kembali ke posisi semula setelah smash. Yang ketiga ada isometrik atau statis atau tidak ada gerakan, yaitu yang pertama ada otot core atau abdominal dan erector spinae, yaitu saat pemain menahan posisi tubuh di udara untuk menjaga keseimbangan sebelum melakukan smash. Yang kedua ada otot bahu dan lengan, yaitu saat pemain menyiapkan pukulan di udara sebelum memukul bola. Bidang pergerakannya itu bidang sagittal dan frontal, di mana menahan posisi tubuh dalam keseimbangan sebelum smash. Selanjutnya ada sendi apa saja sih yang terlibat selama aktivitas tersebut? Yang pertama ada sendi lutut dan pergelangan kaki, yaitu untuk lompatan dan pendaratan. Yang kedua ada pinggul untuk keseimbangan dan tenaga dalam loncatan. Yang ketiga ada sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan, yaitu untuk mengayunkan lengan dan memukul bola. Sendi tulang belakang, yaitu untuk rotasi tubuh dalam pukulan. Selanjutnya otot apa yang direkrut dan tindakan otot apa yang dilakukan sih? Yaitu gerakan smash dalam bola voli melibatkan berbagai otot di dalam tubuh, yaitu yang pertama ada kaki dan pinggul atau quadriceps, hamstring, dan gluteus maximus dan betis, yaitu untuk tolakan dan pendaratan. Kemudian ada bahu dan lengan, deltoid, tricep, pectoralis, biceps, latissimus dorsi, yaitu untuk mengangkat dan mengayunkan lengan saat smash. Yang ketiga ada perut dan punggung atau rectus abdominis, obliques, dan erector spinae, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh saat smash. Jenis kontraksi otot yang terjadi, yang pertama ada konsentris, yaitu saat menghasilkan tenaga, yaitu kegiatannya adalah ketika melompat dan memukul. Yang kedua ada eksentrik, yaitu saat mengontrol gerakan seperti mendarat dan follow through. Yang ketiga ada isometrik, yaitu saat menstabilkan tubuh atau menahan posisi di udara menjaga keseimbangan. Berapa lama sih waktu atlet akan terlibat aktif dalam pergerakan yang dilakukan?
Yang pertama ada fase persiapan, yaitu tolakan dan lompatan. Kurang lebihnya ya 0,3 sampai 0,5 detik. Atlet melakukan tolakan menggunakan kedua kaki untuk meloncat ke udara. Dan otot utama yang bekerja ada quadriceps, hamstring, gluteus maximus, dan betis. Yang kedua ada fase ayunan lengan dan persiapan smash, kurang lebih 0,2 sampai 0,4 detik, yaitu saat mengangkat lengan dan mempersiapkan posisi tubuh untuk memukul bola di udara. Otot utama yang bekerja ada deltoid, trapezius, bicep, dan latissimus dorsi. Yang ketiga ada fase kontak atau memukul bola, kurang lebih 0,1 sampai 0,2 detik, yaitu kegiatannya adalah ketika atlet melakukan kontak antara tangan dan bola, berlangsung sangat cepat, biasanya hanya sekitar 100 sampai 200 mili-detik kurang lebihnya. Kemudian otot utama yang bekerjanya adalah pectoralis major, tricep, flexor atau pergelangan tangan. Kemudian yang keempat ada fase follow through atau gerakan setelah smash, kurang lebihnya adalah 0,2 sampai 0,3 detik, yaitu ketika lengan terus bergerak setelah memukul, tubuh mulai menyesuaikan keseimbangannya. Otot utama yang bekerja adalah obliques, erector spinae, dan trapezius. Kemudian yang terakhir ada fase pendaratan, kurang lebihnya 0,3 sampai 0,5 detik, di mana atlet kembali ke tanah, menyerap benturan, dan bersiap untuk gerakan selanjutnya. Otot utama yang bekerja adalah quadriceps, hamstring, gastrocnemius, dan core muscles. Kelemahan dan kelebihan untuk menentukan tuntunan yang dibebankan pada tubuh selama olahraga berdasarkan gerakan smash pada bola voli. Kelebihan 1. Analisis biomekanika yang lebih akurat. Dengan memahami tuntunan gerakan, loncatan, pukulan, pendaratan, pelatih dan atlet dapat mengoptimalkan teknik untuk meningkatkan efisiensi dan kekuatan smash. 2. Meningkatkan performa atlet. Mengetahui otot dan sendi yang bekerja memungkinkan latihan spesifik untuk meningkatkan daya ledak atau power, stabilitas, dan fleksibilitas. Misalnya, melatih quadriceps dan betis untuk meningkatkan lompatan atau pectoralis major, dan triceps untuk memperkuat pukulan. 3. Pencegahan cedera. Identifikasi tuntunan fisik memungkinkan atlet melakukan latihan pencegahan cedera seperti penguatan ligamen, lutut, dan pergelangan tangan yang rentan cedera akibat tekanan tinggi dalam smash. Kelemahan, tuntunan fisik yang tinggi pada tubuh. Smash dalam bola voli memerlukan kombinasi kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi sehingga atlet yang tidak terlatih bisa memahami kelelahan otot lebih cepat. Resiko cedera yang tinggi. Beban tinggi pada lutut, bahu, dan pergelangan tangan dapat menyebabkan cedera ligamen, rotator cuff, atau overuse injury jika teknik tidak benar atau tidak ada latihan pencegahan. Pendaratan setelah smash bisa memberikan tekanan berlebih pada lutut dan pergelangan kaki, meningkatkan resiko cedera ACL atau kesleo. 3. Kesulitan dalam menganalisis dan mengukur beban tubuh secara presisi. Setiap atlet memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda, sehingga tuntunan smash pada tubuh tidak selalu sama. Tanpa alat biomekanika atau sensor, sulit untuk mengukur beban spesifik pada otot dan sendi secara real time. Evaluasi. Smash dalam bola voli adalah gerakan kompleks yang melibatkan berbagai sendi dan aksi otot. Aktivitas otot paling intens terjadi di sendi lutut, pinggul, bahu, dan pergelangan tangan dengan kombinasi kontraksi konsentris, eksentrik, dan isometrik untuk menghasilkan tenaga sekaligus menjaga keseimbangan dan mencegah cedera. Smash dalam bola voli menggunakan semua jenis kontraksi otot. Konsentris saat melompat dan memukul bola, isometrik saat stabilisasi tubuh di udara, eksentrik saat mendarat dan mengontrol gerakan setelah pukulan. Rentang gerak sudut. 1. Sendi lutut atau articulation genu. Rentang gerak sudutnya adalah fleksi 0 derajat sampai dengan 140 derajat. Ekstensinya 140 derajat sampai dengan 0 derajat. Perubahan sudut dalam smash. Saat berlari dan bersiap melompat, lutut dalam
fleksi sekitar 60 derajat sampai 90 derajat. Saat melakukan tolakan, lutut berubah dari 90 derajat menjadi 0 derajat, ekstensi penuh untuk menghasilkan tenaga yang maksimal. Saat mendarat, lutut kembali ke fleksi 60 derajat sampai 90 derajat untuk menyerap benturan. Bidang geraknya bidang sagital, depan sampai dengan belakang. Yang kedua, sendi pergelangan kaki atau articulation taloproctalis. Tentang gerak sudutnya, pelantar fleksi 0 derajat sampai dengan 50 derajat. Dorsofleksinya 0 derajat sampai dengan 20 derajat. Perubahan sudut dalam smash. Saat berlari, pergelangan kaki mengalami dorsofleksinya sampai 10 derajat sampai dengan 15 derajat. Saat persiapan, saat tolakan, pergelangan kaki melakukan pelantar fleksi penuh sekitar 50 derajat untuk mendorong tubuh ke atas. Saat mendarat, pergelangan kaki kembali ke dorsofleksi sekitar 15 derajat untuk menyerap beban tubuh. Bidang geraknya adalah bidang sagital. 3. Sendi pinggul atau articulation chokes. Tentang gerak sudutnya, fleksi 0 derajat sampai dengan 150 derajat, ekstensinya 0 derajat sampai dengan 30 derajat, abduksinya 0 derajat sampai 45 derajat, adduksinya 0 derajat sampai 30 derajat. Perubahan sudut dalam smashnya, saat berlari dan bersiap melompat, pinggul dalam fleksi 90 derajat. Saat tolakan, pinggul bergerak ke ekstensinya 20 derajat sampai dengan 30 derajat untuk mendorong tubuh ke atas. Saat di udara, pinggul tetap dalam kondisi netral atau sedikit ekstensi. Saat pendaratan, pinggul kembali ke fleksi sekitar 60 derajat sampai 90 derajat untuk menyerap benturan. Bidang geraknya bidang sagital, fleksi, dan ekstensi. Bidang frontal, abduksi dan adduksi. Bidang transversal, rotasi internal dan eksternal. 4. Sendi bahu, articulation humeri. Tentang gerak sudutnya, fleksi 0 derajat sampai dengan 180 derajat, ekstensinya 0 derajat sampai dengan 50 derajat, abduksinya 0 derajat sampai 180 derajat, adduksinya 0 derajat sampai dengan 50 derajat, rotasi internal dan eksternal 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Perubahan sudut dalam smash, saat persiapan pukul, bahu dalam fleksi 90 derajat sampai dengan 120 derajat dan rotasi eksternalnya 80 derajat dan 90 derajat. Saat memukul bola, bahu melakukan ekstensi hingga 30 derajat dan rotasi internal penuh 90 derajat. Setelah pukulan, follow through, bahu tetap dalam rotasi internal dan sedikit adusi untuk mengontrol gerakan. Bidang geraknya bidang sagital, fleksi dan ekstensi. Bidang frontal, abduksi dan adduksi. Bidang transversal, rotasi internal dan eksternal. Sendi siku, articulation subiti. Tentang gerak sudutnya, fleksi 0 derajat sampai dengan 150 derajat, ekstensi 150 derajat sampai 0 derajat. Perubahan sudut dalam smashnya, saat persiapan pukulan, siku dalam fleksi sekitar 90 derajat sampai dengan 110 derajat. Saat kontak dengan bola, siku melakukan ekstensi penuh 0 derajat sampai dengan 10 derajat, hiper ekstensi untuk menghasilkan tenaga maksimal. Setelah pukulan, siku tetap dalam sedikit ekstensi sekitar 20 derajat sampai dengan 30 derajat. Saat fase follow through, bidang geraknya bidang sagital. 6. Sendi pergelangan tangan, articulation radiocarpalis. Rentang gerak sudutnya, fleksi 0 derajat sampai dengan 80 derajat, ekstensi 0 derajat sampai dengan 70 derajat, deviasi radial 0 derajat sampai dengan 20 derajat, deviasi ulnar 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Perubahan sudut dalam smash, saat persiapan pukulan, pergelangan tangan dalam sedikit ekstensi 20 derajat sampai dengan 30 derajat. Saat memukul bola, pergelangan tangan melakukan fleksi cepat 50 derajat sampai dengan ke 70 derajat untuk menambah kecepatan bola. Setelah pukulan,
Pergelangan tangan kembali ke posisi netral atau sedikit eksternal 10 derajat sampai dengan 20 derajat saat follow through. Bidang geraknya bidang sagital, fleksi ekstensi, bidang frontal, deviasi radial, dan ulnar. Cukup sekian video presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.